nilai gabungan. Kalau tahun-tahun kemarin itu kita pakai akreditasi. Sekarang kita tidak menggunakan akreditasi lagi. Hanya ASPD. ASPD dan nilai rapot. Nilai rapot sebesar 40%, ASPD sebesar 60%. Semuanya radius, afirmasi, mutasi, prestasi tidak terpenuhi, yang 30% masukan semuanya di domisili wilayah berarti ya? Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Singapore. Temukan perspektif baru bersama Singapore. Untuk hari ini kita akan membahas yang sangat-sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita di sekolah menengah pertama atau SMP dan sejajarnya, yaitu SPMB. SPMB apa? Adalah seleksi pendaftaran murid baru, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Dian dari Balai Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu kita kenalan dulu dengan Pak Dian. Selamat pagi Pak Dian. Selamat pagi Pak Fauzi, selamat pagi. Kalau manggil pemirsanya podcast ini apa Pak Fauzi? Ngepotes. Oke, podcast. Mohon tadi ya podcast. Ya. Oke Pak Dian, bagaimana kabarnya hari Pak Dian? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Fauzi? Badan besar harus sehat Pak Dian. Oke siap. Pak Dian, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, terus rumah yang di mana, terus di Balai Teknik Budget saya di bagian apa? Menurut Pak Dian. Oke. Farahnya fotos ya? Iya kan. Farahnya fotos dari pemirsanya podcast Jemaah Sabtu Zekat. Perkenalkan nama saya Dian. Saya bertugas di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Kepala Daerah Istimewa Jakarta. Aku kesehari dari saya sesuai dengan fungsi balai mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan TIK untuk pembelajaran pendidikan. Nah, untuk musiman biasa tahunan di bulan Mei, Juni, Juli itu kami bertugas untuk membantu pelaksanaan SPMB. Kalau dulu namanya PDGD ya, besok pagi baru sekarang sistem pengembangan nuri polimer di SMA dan SMK. Itu ya saya. Oke. Kalau semua gimana buat Dian? Saat ini saya tinggal di daerah Batu Utma Pamekasan. Setiknya bendera lama. Gila jauh deh. Kalau dari Sega nih Pak ya. Lumayan juga ke Sega, jadinya bisa jalan saya. Alhamdulillah. Nanti kita traktir bebek sama Pak Panji juga. Oke, siap. Oke, Pak Dian. Ini kan ada perubahan di tahun ini yang sebelumnya VPDB menjadi SPMB. Mungkin ada perbedaan atau bisa dijelaskan dari awal dulu kenapa kok bisa berubah? Secara aturan memang ada perubahan di beberapa perubahan di SPMB dibanding dengan PPDB tahun kemarin. Mungkin dengan perubahan-perubahan yang perbaikan pengalaman dari yang PPDB selama beberapa tahun belakangan ada kendala Mas ya, kendala bagus ya, agak kekurangan di sana sini. Kemudian Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sekarang namanya Kementerian Dikdasmen mengeluarkan keputusan menteri yang berkaitan dengan PPDB yang lama dan diberi nama SPMB. Mungkin maksudnya dengan memberikan wajah baru gitu, bahwa ada perbaikan, ada perubahan. Dulu ada kendala di sana sini, sekarang peraturannya kalau kita baca, sih sudah baca ya? Iya, tidak dulu di peraturannya kementerian, itu kan lebih mengakomodir banyak macam-macam proses. Kalau dulu itu fokus di jarak dan usia, ya sekarang kita di setiap daerah, baik itu kabupaten kota untuk yang SPMB, SD dan SMP, kemudian yang pemerintah provinsi yang mengurusi SMA SMK negeri, itu kita lebih diberi keleluasaan sesuai dengan kunci daerah masing-masing, itu penentuan rayon, zona, kemudian penentuan sistem seleksinya, mau pakai nilai atau tiga dan sebagainya, itu kita diberi pilihan yang lebih luas dibandingin dengan yang kemarin. Makanya kemudian diberi nama yang baru, SPMB, budget baru yang lebih fleksibel. Sepertinya seperti itu ya. Oke. Semoga dari namanya sudah berubah menjadi yang lebih baik ya Pak untuk tahun ini. Amin. Mudah-mudahan tidak ada isu sana sini. Isu ya.
Kalau kemarin dananya juga cukup lumayan banyak, problemnya juga ada beberapa 1-2 di PDTP. Nah untuk SPMB ini Bapak, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi detailnya untuk jalur penerimaan itu seperti apa. Kemudian nanti saya minta juga untuk ya kemarin donasi dari Layon itu seperti apa, dan apakah ada perbedaan yang cukup menonjol dari sistem yang kemarin PPJB yang sistem donasi, sekarang SPMD jadilah itu. Sekarang berarti kita beralih ke akuran DIY ya. Iya. SMA dan SMK negeri. Kalau SMA SMK swasta kan sesuai dengan masing-masing ya, masing-masing. Nah kalau di SPD SMA dan SMK negeri di DIY ada beberapa perubahan. Salah satu perubahan kalau sebenarnya kalau secara garis besar kita masih serupa seperti tahun kemarin. Masih ada suka, masih ada zonanya walaupun sekarang berubah jadi kayo misalnya kayo. Kemudian perubahan tahu jalur masih sama, ada jalur domisili, kemudian serupa tadi kesalahan ya, domisili, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi dan jalur mutasi. Jalur domisili sendiri tadi dibagi dua, ada domisili radius sama harus wilayah. Apa kemarin kita pakai namanya jalur zonasi, itu antara pakai jalur domisili. Tahun kemarin di PPDB kita pakai istilah zona, kita sekarang pakai istilah rayon. Ulang lagi masih sama. Sudah mencermati yang SMA Terbesar ada berapa kelurahan desa gitu? Sekitar 8 ada satu juga sudah ya, masih sama kan di sana. Hampir sama. Yang rayon 1 dan rayon 2 sekitar segitu. Nah itu tuh artinya kita masih serupa sih. Perubahannya cukup signifikan itu di nilai gabungan. Nilai gabungan kalau tahun kemarin itu kita pakai akreditasi. Sekarang kita tidak menggunakan akreditasi lagi. Hanya ASPD. ASPD dan nilai rapor. Nilai rapor sebesar 40%, ASPD sebesar 60%. Nah, itu bisa dibayangkan. Kalau kemarin ada akreditasi, sekarang perubahan yang sangat menonjol, nilainya hanya dari ASPD dan nilai gabungan rapor. Berarti untuk akreditasi tidak diperhitungkan ya? Bisa diperhitungkan lagi ya. Dan untuk ini Pak, kan tadi ada jalur domisili, jalur mutasi, kemudian jalur prestasi, yang terakhir afirmasi. Nah itu kuotanya apakah sama seperti tahun kemarin? Atau ada perbedaan, umpamanya yang mutasi sekarang naik jadi 10% atau tetap 5% atau bagaimana? Ada perubahan. Nah ini perubahan cukup signifikan kalau di hal kota tahunnya. Yang domisili sekarang jadi 30%. Ada penurunan ya tadi ya, penurunan 30%, 35%. Bisa semua persen itu 5% untuk domisili radius, domisili yang 30% untuk domisili wilayah. Itu minimal. Domisili wilayah minimal 30% karena nanti kan yang tersisa dari afirmasi, zonasi, afirmasi, prestasi dan mutasi otomatis digunakan untuk di domisili wilayah. Untuk yang afirmasi jadi 30%. Ini cukup signifikan juga kemarin kan 20% ya. Kemudian yang prestasi naik sudah jadi 30%. Yang mutasi termasuk nanti mutasi anak guru gara-gara pendidikan itu masih sama 5%. Oke. Berarti juga ada perubahan yang lumayan ya, signifikan. Untuk afirmasi yang dari 20% jadi 30%. Berarti nanti untuk siswanya yang diterima untuk afirmasi lebih banyak nggak Pak? Lebih banyak, betul banyak. Oke, Pak, kalau untuk radius itu kan kemarin setiap sekolah ada perbedaan. Kayak yang di padat penduduk itu radiusnya lebih kecil dan yang ada lebih luas. Hal ini sama atau bisa meratakan untuk SMA seluruh SMA SMK seluruh daerah istimewa Yogyakarta? Jadi kalau untuk penentuan radius kita diskusi atau apa namanya cerita dengan sekolah ya. Tiba-tiba sekolah untuk mencari titik penak sekolah. Kemudian dari titik penak sekolah itu ditarik garis ke 4 sudut atau berapa sudut yang terluar dari sekolah. Nah, kemudian dari salah satu sudut yang paling luar itu kita tarik lagi garis untuk menentukan diameternya. Penambahan garis itu 100 atau 150 meter tergantung dari data DPS, data kependudukan, seberapa tingkat kepadatan penduduk di area tersebut.
kita di sini jadi bukan berdasarkan persepsi kita di apa guru di sekolah atau kami di bilik sekolah, namun berdasarkan kata dari Demes itu ketika sekolah tersebut areanya kependudukannya adalah tidak berpajak, maka penambahan dari titik ke ruang sekolah adalah 100 meter. Kalau tidak pajak kurang pajak ditambah 150 meter, jadi nanti 150 itu kita kasih titik tengah. Berapa meter? Mesti Pak. Ini kok apa bosan kok iki ya Pak? Endopi. Tapi Pak. Iki brosur alur pendaftaran SPEG tahun ini. Oh, iya Pak itu mau dong. Waduh, berarti sih pas sekolah ibu ya Allah ibu. Oh SD itu SD kan abisin nanti domen kayak dia ulu. Ya apa kok? Aku buat tadi iki kamera apa kok? Aki inyo. Daftar SMA. Wah iya. Masih ibu. Iya. Dihasilkan kan? Ini kalau yang bahasa ini kasihan Pak sanatnya 8,3 Pak, jadi harus di sini. Nah itu gak ono saudara saya Pak. Itu kekonaan inyo. Sekarang tinggal beliau. Itu apa? Enggak tajuk. Ya. Itu Sama di buat kira coba Cina tahu Pak. Terus tinggal kan Mbak Nyong. pas banget. Di sini dapat dia. Dari PT Kokip. Nah, tanya-tanya. Pakai bahasa Indonesia aja. Oh, masuk bapak mah bingung nanti Pak kan. Kalau ngomong apa nanti saya juga nggak juga. Nah, saya juga nggak asli ya. Iya. Pak. Betul. Makanya apa mau silakan. Bisa nggak ya Pak? Nek, yuk cari saudara jauh gitu, terus tinggalnya ambil saya gitu Pak. Terus mau tak ada kali di Jogja gitu, sepertinya Jogja ini bisa nggak Pak? Bisa. Nih, semuanya bisa. Akal sesuai aturan. Aturannya kita sudah siapkan aturannya, namanya Juknis SPD SMA. Ini mau masuk SMA kan ya? Iya. Mau masuk SMA negeri. Mau masuk juni saya ke. Wah, ya saya kan bisa. Gimana ya Pak? Kalau jadi SMP-nya di mana sekolahnya? SMP dulu itu di Jawa sudah. Kalau SMP-nya di Cilacap, berarti yang harus segera dilakukan sekarang itu adalah input data. Ini rapor tinggal satu ini. ya. Wah, bisa sampaikan ya Pak. Sampai 16 Mei. 16 Mei kan udah mau datang ya liur tinggal bisa ya karena ya besok tinggal besok ya mas dia pun nyata input data itu masuk ini raport, kemudian ngupload surat keterangan lulus kalau sudah ada, atau mereka pakai kartu pelajar gitu, terus kemudian ini raport dan berkas raportnya diambil ke sana. Gitu. Ya raport per semester untuk beberapa mata pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika sama Pak J. Pak tuh masukin ke sana, nanti kemudian dipantau terus di YouTube-nya PPDB, buatnya SPED, Mas. SPMB. Ya, SPED. Tapi karena itu SPEB Ini ya? Oh, buat ini ya? ya, di sini ya speb.jogja.go.id. Itu namanya ya, ini sasaran. Oh ya, jangan sih tengok. Yang nanti juga boleh spd.jogja.go.id gitu. Oke lah. Ya. Udah pindah kata belum Bro dari sana? Waduh, belum tahu. Wah, Belum tuh gimana Pak? Hanya Pak Dian sudah pemanek. nah itu masih Pak ke Cilacap. Bisa ikut SPDY, tetapi nanti pas ajuan akun mau membuat akun untuk sesi online, pilihnya sebagai siswa domisili 2 DIY. Jadi nanti teman daftar di SMA 1 saya kan masuknya rayon 4 Rayu Ular DIY. Itu. Menyambung ke Pak. Tadi kalau umpamanya ada yang sudah ikut kakak di sini bagaimana Pak? Walaupun sekolah di luar daerah sih luar. Jadi untuk yang ini jalur domisili jalur domisili itu kita basisnya adalah data kependudukan. Data kependudukan kami yang kebenaran di KCPB di tahun 2025 beberapa tahun kebelakang itu bersumber dari data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Kita cut-off sesuai dengan keputusan menteri. Kita pokok datanya sebelum 1 tahun
sebelum PGD. Jadi bulan akhir Juni 2024. Berarti bisa aja ke Juni 2024. Ya, tapi yang sudah melakukan perpindahan sebelum 30 Juni 2024 katanya pasti ada di database kependudukan KDI. Nah, itu yang kita gunakan untuk penentuan zonasi. Kalau sebelum tanggal 30 Juni 2024 dia belum pindah kakak ke DIY, artinya katanya kan tidak ada di situ, maka dia mengikuti PPDB atau SPNB sebagai siswa domisili luar dari Kalau yang melakukan hanya setelah tanggal 30 Juni 2024 berarti kurang dari 1 tahun karena dia datanya juga belum akan muncul di database pendudukan kita yang up itu yang pokok 1 tahun sebelum SPNB. Jadi dia tidak bisa ikut yang domisili ke DIY. Bisa ikut SPNB tapi domisilinya siswa luar. Nanti pas milih pas bikin akun itu ada pilihan domisili luar DIY. Tuh, ya dicoba oke 1 tahun nanti rezekinya di sini. Yang penting nanti berusaha dulu walaupun dari luar DIY nanti tetap dicoba kalau lagi panjenengan. Itu aja lagi yang mungkin ngomong aja Pak di sini yang ditanyakan tadi. Wah ya jelas cok. Cukup. Cukup. Mungkin tangnya saya harus menyiapkan pencontoh. Iya, ini sering membantu di sini Pak. Oke, Pak. Tadi kan yang pertama untuk domisili yang tetap tinggi sudah, terus yang rayon dari luar daerah sudah. Saya mau kaya Pak untuk yang afirmasi untuk tahun lanjut masih ada perubahan ya. Cukup signifikan tapi memudahkan. Ini Pak, saya tulisannya boleh jangan tulis kamera ini. Ada tulisannya sana. Afirmasi. Kalau afirmasi kan selama beberapa tahun ke belakang siswa yang punya bekas afirmasi yang mana dia ada dari siswa tingkat mampu keluarga dari ekonomi itu kan sudah strategis. Iya, hal ini berbeda Pak Kosi. Kami sudah memiliki data dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kalau Sleman sini berarti Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Juga data dari Kementerian Sosial yang kemarin namanya DTKS, itu kan namanya DTSM atau tidak salah. Kita padankan data kita yang isinya nama siswa, NCK siswa, NIK kedua orang, berarti kita padankan. Kemudian dari si pemateri tersebut dari Kementerian Sosial atau sama DTKS Dinas Sosial akan ketemu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu nanti akan otomatis kita berikan status afirmasi. Jadi nanti pada tanggal 26 Mei sampai tanggal 5 Juni para siswa akan para calon murid ya, calon pendapat di SMA SMK Negeri, silakan melakukan cek status afirmasi di web SPNB. Cek afirmasi di sana ada tombol besar itu ya, warna kuning ada cek etika, cek daftar raport, sama cek status afirmasi. Nah, cek etika juga wajib, cek status raport juga wajib. Saat dilanjutkan beberapa ya, kemudian ya cek status afirmasi. Jadi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa cek status afirmasi dengan memasukkan ISN dan nama atau MPSN yang ketika di situ dimasukkan identitasnya ISS sama MPSN. Ketika namanya muncul di situ, lihat status afirmasinya iya atau tidak. Kalau status afirmasinya sudah iya, artinya dia sudah tidak perlu mengakui masih lagi. Kalau belum, kalau statusnya tidak, tapi siswa mengklaim saya dari keluarga tidak mampu. Saya punya bukti bahwa keluarga saya penerima bantuan sosial dari Dinas Sosial sama Kementerian Sosial untuk walaupun itu punya kartu misalnya. Kalau tema karena kan KKM ya. Tapi tidak satu masnya masih tidak, maka lakukan pengajuan rekomendasi aplikasi. Sudah itu kombinasi itu Pak. Berarti kalau mamanya belum terdata afirmasi pada status afirmasi bisa mengajukan. Ya, bisa masuk. Tapi kan kadang ada yang baru bikin ada yang dari Dinas Sosial itu belum ada setahun, kemudian tiba-tiba yang kemarin kan ya ayo saya mohon maaf ada aku tak beda anakku tahu kok tak
bikin ketum itu. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau kami basisnya adalah data terbaru dari Dinas Sosial sama Kementerian Sosial. Ketika kemudian ada data susulan terbaru dari Dinas Sosial dan Dinas Sosial mengkonfirmasi bahwa itu betul baru akan bisa diproses. Oke. Tapi bukan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan gitu yang itu bukan ya, itu kita pakai waktu sih. Bila pakainya data dari Dinas Sosial. Oh, berarti satu pintu dari Dinas Sosial ya? Dan masyarakat tidak perlu ke Dinas Sosial karena kan datanya sudah dikamiliti. Uangnya apa adanya, mereka punya tidak kartu KKM, kartu KKM atau apapun itu, atau mungkin para pelajar, para siswa yang punya chip, ada nomor chipnya di sana, nah itu bisa kalau misalkan satu mesinnya masih tidak, sekarang bisa mengajukan menggunakan cookie yang mereka miliki. Kami tidak menyarankan para orang tua dan setelah itu untuk berbodoh-bodoh ke Dinas Sosial karena kami sudah punya datanya di Dinas Sosial, tidak dicek awal di sistem SPMB. Sangat dipermudah saja Pak ya. Buat anak-anak yang masih SMP dan orang tua, pastikan besok jangan ke Dinas Sosial karena sudah dari tim SKR Bidara Istimewa Yogyakarta itu sudah punya data dari Dinas Sosial. Dan nanti ini berarti paling lambat untuk pas saat pengecekan selesai Pak ya. Ada pamannya, aku lupa ngecek dan sebagainya. Aku kan afirmasi pas saat itu posisinya belum cek data dan tidak pengajuan, berarti tidak bisa ikut di jalur afirmasi ya Pak? Ya, kalau dia statusnya masih tidak, otomatis tidak bisa ikut jalur afirmasi. Kalaupun dia tidak mengajukan atau mengajukan nanti ditolak, ya. Ada alasan dari verifikator. Kami kan punya verifikator. Jadi beberapa kami kalau melihat ada siswa mengajukan dengan berkas yang mereka miliki, kami ketika dari Dinas Sosial atau database Kementerian Sosial, kami konfirmasi ke Dinas Sosial. Kami konfirmasi bahwa apa berita perusahaan. Kami konfirmasi ke Dinas Sosial menyatakan ini tidak milik data mereka. Itu bukan hal terbaru juga, misalnya itu pakai anu pelak. Itu ya berarti dia tidak disebut dikasih. Oke, baik Pak. Cukup lumayan ada perubahan dan sangat memudahkan untuk anak-anakku semuanya khususnya di SMP, bahwasannya kalian tidak perlu ke Dinas Sosial lagi. Dan ini nanti tolong diingat-ingat di tanggal 26 Mei sampai 5 Juni silakan kalian cek di spmb.jogjaprod.go.id. Sekali lagi spmb.jogjaprod.go.id. Nanti pastikan kalau kalian punya kartu miskin, KIP dan sebagainya, tapi di situ tidak terdaftar di afirmasi, nanti bisa pengajuan. Dan selalu pastikan cek terus di web tersebut, karena kasihan nanti kalau umpamanya tiba-tiba tidak terdaftar di afirmasi, tapi kalian semua ada di afirmasi, nanti kan kasihan, nanti ada lolosnya itu ada sedikit berkurang. Aku pasti sekarang nambah kuota ya Mas ya. Kemudian jangan lupa untuk tanggal cek statusnya mulai tanggal 26. Ya. Tapi untuk pengajuan verifikasi dokumen afirmasinya di tanggal 10 sampai 13 Juli. Dari pagi hari 10 sampai 13. Oke. Intinya tanggal 26 Mei pengecekan, terus verifikasi dokumennya di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Oke. Semuanya online ya Pak Bozi ya. Tidak perlu ke dinas atau sekolah, tentu ke Dinas Sosial juga. Nah, semuanya online. Kecuali para orang tua sama calon murid ini kesulitan, bingung, mau datang ke sekolah terdekat. Ya, saya masa dulu. Saya silakan buka puspon. Siap Bapak. Nanti buat anak yang masih SMP dan warawan gua, nanti kalau kebingungan bisa datang ke posko terdekat. Poskonya itu di mana? Di sekolah terdekat panjenengan semuanya. Bisa di SMA Segan, SMA kalau sini SMA 1 Mati, Lingge dan sebagainya. Nanti kami bantu semaksimal mungkin. Dan ingat, ini online, pastikan online. Jadi bisa daftar di rumah, bisa melengkapi berkas di rumah. Oke, Pak Dian, saya melanjutkan pertanyaan. Masih sekitar afirmasi. Jika dari afirmasi tadi 30%, tidak terpenuhi 30%-nya, itu dialihkan di mana, Pak? Itu otomatis mengalir kuota sisanya ke domisili wilayah. Untuk tahun ini kita itu seleksi online-nya itu dibagi 2 tahap. Kan sudah 2 tahap, berarti untuk yang sekarang sistemnya tahap pertama itu di tanggal 20
25 dan 26 Juni 25 Juni tahun transaksi online ya. Untuk jalurnya domisili radius, kemudian jalur afirmasi, jalur mutasi dan prestasi. 4 jalur itu. Domisilinya domisili radius. Domisili radius, jalur afirmasi, mutasi sama prestasi itu tanggal 25 dan 26 Juni. Nah, selesai tanggal 25 Juni ditutup jam 4 sore, kan ada sisa kuota nih. Ya, sisa kuota itu nanti akan otomatis kita alihkan ke jalur domisili wilayah yang dilaksanakan seleksinya tanggal 30 Juni dan 1 Juli. Setelah beberapa hari. Berarti sekitar 4 kali 5 hari terus ada lagi ya Pak? Seleksi domisili wilayah. Oke, Pak, sebelum lanjut minum dulu Pak. Itu aja sudah dibuatkan makmur Magic Banter Pak Kurnia. Alhamdulillah. Baik Pak, menanyakan kembali. Berarti untuk pendaftaran SPNB yang pertama itu tanggal 25 sampai 26. Hanya 2 hari ya Pak ya yang pertama. Ya, seleksinya ya. Kalau pendaftarannya ajuan akun ini ya wajib dilakukan oleh semua calon peserta didik itu di tanggal 18 April. Oke, 18 sampai 23 deh. 18 sampai 23 Juni, 18 sampai 23 Juni. Untuk ajuan token dan sebagainya. Ya, online juga. Berarti kalau secara keseluruhan hampir sama kayak tahun kemarin Mas Mi. Sama, masih sama. Ya, secara teknis cara daftarnya, cara isinya masih sama persis. Oke. Baik, kalau yang punya kakak-kakak, orang tua yang pengalaman di tahun sebelumnya, ini masih lihat lah. Iya, caranya. Oke, berarti ingat untuk anak-anak semuanya, ajuan token dimulai tanggal 18 Juni sampai nanti 23 Juni. Kemudian untuk seleksi yang pertama, yaitu seleksi di jalur domisili, radius, kemudian afirmasi, mutasi, kemudian jalur prestasi, itu 2 hari di tanggal 25 sampai 26 Juni. Kemudian di tanggal 30 Juni sampai 1 Juli, itu ada pendaftaran di jalur domisili wilayah. Dan semuanya dilakukan di online di spmb.jogjaprov.go.id. Ingat, spmb.jogjaprov.go.id gitu. Oke, Pak Jian. Berarti kalau dari 4 jalur itu tadi semuanya radius, afirmasi, mutasi, prestasi tidak terpenuhi, yang 30% masukan semuanya di domisili wilayah berarti. Iya. Di gongnya itu kan di domisili wilayah benernya seleksi akhirnya. Jadi seleksi domisili wilayah itu kan minimal 30%. Nanti sisa-sisanya dari jalur-jalur yang awal tadi itu dimasukkan semua ke domisili wilayah. Oke, bisa jadi cuma 30, bisa jadi set domisili wilayah. Karena domisili sekolah baik. Berarti untuk ajuan token juga sama semua ya, 18 sampai 23 Juni ya? Ya, semua jalur ya. Sama. Pas ajuan akun, ada satu pertanyaan tadi. Saya pas ajuan akun, dia di menunya itu di SMA. Saya pas ajuan akun, pas ngeliknya itu ajuan akunnya di SMK. Apakah itu menguji daftarnya nanti hanya SMA saja atau SMA saja? Tidak. Ya. Jadi pas ajuan akun, web SPNB, kemudian kan harus memilih jenjangnya dulu di SMA atau SMK, itu nggak masalah pas sesuai akun ini. Bikin akunnya di pas menunya ada di SMA atau pas ada di SMK, tetap bisa milih jenjang yang lainnya. Untuk bolak-balik pindah jenjang SMA SMK bolak-balik, kemudian pilihan sekolahnya juga bolak-balik, itu tidak kita batasi sinahnya. Boleh. Di tahun ini tidak sepi. Jadi, salah satu tempat jawabannya. Sama beberapa tahun kemarin memang kita tidak. Sepertinya pakai waktu aja. Karena itu Pak, maksudnya karena nanti juga ada waktu tidak untuk perubahan. Saya maunya daftar pertama di SMK 1 Segan. Tiba-tiba, wah berubah pikiran jadi SMA 1 Segan. Itu ada perubahan waktu yang perubahan itu nggak Pak? Dibatasin sampai hari kedua jam 4 sore. Batasin hari kedua jam 4 sore kan? Ya. Kalau yang seleksi kan ada 2 hari nih. Iya, jalur domisili radius, afirmasi, prestasi sama mutasi kan tanggal 25 gini. Iya. Kita buka itu di hari pertama tanggal 25 jam 8 pagi. Jam 8 pagi? Jadi bukan jam normal ya. Oh iya. Kadang ada yang mobil standby jam 12 malam udah buka langsung daftar gitu ya. Kita bukanya jam 8 pagi. Yang tadi kalau ada kendala apapun kan calon peserta didik atau calon murid ini bisa datang ke sekolah. Kalau jam 1 pagi kan
Ya, siapa yang sedih sekolah ya. Untuk BDPK atau juga zaman apa? Jika buka nanti 24 jam. Ketika di hari kedua kita tutup jam 16 sore. Di jam 16 itu batas terakhir untuk kita ganti pilihan sama tidak sih. Sama boleh sekar mau pilihannya habis jurusan di bawah. Oke. Berarti ya cukup menarik sekali ini untuk di tahun ini SPMB. Hampir sama di tahun kemarin di PPGB. Sekarang SPMB tapi sistemnya hampir sama. Sekarang saya mau tanya ya domisili wilayah Pak. Untuk seleksinya, apakah seperti kamu kemarin yang pertama tentang zonasi dulu, terus kemudian nilai gabungannya, atau ada perubahan di Bali Pak? Sama sih. Posisi sama persis. Pertama karena kita kan sistemnya layon ya, artinya dulu namanya zonasi. Kita prioritas berdasarkan layon dulu. Kualitas sebenarnya Zonasi. semua dilihat dari layonnya dulu, layon cabut dulu. Kemudian diurutkan berdasarkan nilainya. Kalau ada nilai yang sama, nanti diurutkan berdasarkan pilihannya. Dia milih sekolah itu sebagai pilihan 1, pilihan 2. Kalau masih sama, nanti baru pilihan jam ngeklik atau mendapat di sekolah itu. Berarti hal paling kecil aja nanti kalau seleksinya sama namanya di nomor terakhir, paling akhir saatnya klik pendaftaran ya untuk seleksi. Betul. Oke. Berarti hampir sama seperti di tahun lalu ya banyak anak sosial. Oke. Baik Pak, ini kemarin ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang minta ke saya gitu tuh untuk afirmasi di tahun ini apakah seperti tahun kemarin ya? Tahun ini tuh apakah saya mau kuliah kami itu afirmasi itu nggak bisa mamanya dari ngeplak pengen lalu tapi nggak rayonisasi apa bisa atau enggak? Ada atau yang ada dari rakyat sapu tetap dari rakyat saya itu ya. Dan jauh kasih analog jobio dari misalnya dari mana ya dari Sangringan daftarnya bisa ikut sih. Ternyata kok ke dalam afirmasi kan mungkin akibat dari ekonomi kan ya tidak mampu bahasa untuk ngekos, sulit kendaraan dulu naik. Kalau dipaksakan dari lain rayon, lain zona mendapat di sekolahnya jauh, kemudian nilai keterima. Seperti pengalaman yang kamu sebelumnya ada setelah itu dia kontrianya buka intasula itu. Ternyata setelah 1 semester gitu, benar lagi kayak Pak. Luar sekolah. Enggak tidak sekolah, yang itu. Berarti untuk afirmasi hanya yang Pak, yang satu saja Pak ya. Baik Pak. Ini sangat-sangat menarik sekali dan mulai terbuka. Jadi pastikan anak-anak semua ya dari SMP pastikan jangan nonton ini podcast yang paling menarik ini untuk masa depan kalian masuk di SMA favorit yang kalian inginkan. Baik Pak, ini ada saya tanya juga kalau untuk yang mutasi Pak, mutasi semuanya dari ada orang tua TNI datang berpindah tugas ke daerah istimewa Yogyakarta yang sebelumnya di Kalimantan. Itu awalnya ibu data dan suaminya bagaimana Pak? Kalau ibu data itu patokannya adalah dia lulusan dari mana? Kalau misalnya dia lulusan dari dalam DIY, maka dia tidak perlu ikut data ya. Tapi kalau dia lulusan dari luar DIY, maka dia ikut data karena ikut dari datanya. Nah, kalau yang untuk mutasi, sarannya adalah surat mutasi itu, surat perpindahan tugas itu dalam waktu 1 tahun ini. Jadi usianya itu muda berarti 1 tahun atau kurang. Kalau lebih dari 1 tahun maka tidak bisa dipindahkan. Dia harusnya selama 1 tahun yang lalu itu dia sedang mengajukan wakil dari sini membuat kakak baru kesian. Karena dia ketik kependudukan dengan melalui kalau pilihannya berarti dari 1 tahun karena 2-3 tahun yang lalu ya akhirnya dia harusnya udah ribut posisi ya artinya dia sudah jadi penduduk. Berarti maksimal 1 tahun ya untuk mutasi ya suratnya maksimal terbit 1 tahun yang lalu. Juni masa Juni ya tahun 2024. Oke, berarti umpamanya bulan Mei tahun kemarin akhirnya sampai di wilayah saya sudah ikut yang domisili di wilayahnya. Oke, baik Pak. Semuanya ada yang gap year untuk SMP tahun ini. Itu prosesnya bagaimana Pak untuk mendaftar yang SPMB tahun ini? Ya, gimana? Jadi SMP terus ada 1 tahun. Oh ya, terus saya lulusan tahun lalu kan ya? Lulusan tahun lalu gap year itu. Input data dulu. Input data sampai dengan tanggal 16
Mei ya besok ya, maksudnya input data dulu kan kita punya nilai rapor, input data, kemudian input nilai rapor, lalu input nilai ASPD yang dia ikuti kemarin bahwa dia masih SMP itu Mei. Kemudian setelah input data ikuti proses selanjutnya, ajuan labun dan seterusnya. Untuk siswa yang sempat off selama 1 tahun atau keluar dari sekolah yang SMA SMK yang sebelumnya, dia harus melampirkan surat pernyataan bahwa dia mengundurkan diri dari sekolah yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia selama 1 tahun kemarin dia tidak sekolah, maka upload surat pernyataan tidak bersekolah. Kalau dia belum bersekolah, sekolah lulus dari SMP KMTKS di tahun 2024 Sonari ya, gitu bermaterai ya Pak ya, sekali lagi bermaterai. Untuk anak-anak semuanya, ini sangat-sangat sudah detail sekali, sangat jelas bagaimana proses pendaftaran di SPRB di tahun 2025 ini. Baik Pak Dian, satu pertanyaan yang mungkin banyak sekali besok kami hadapi di lapangan Pak. Banyak keluar dari orang luar atau wan. Itu seumpamanya, karena tadi diminta tetap online, semuanya ada yang datang ke sini dan istilahnya aku tuh kejadian ada call center atau WA atau apa belajar gitu ya Pak. Saya masuk kursetian sudah notri itu kan ya, postemnya yang kita diarutin Bapak Ibu orang tua dan para calon murid disediakan maupun di sekolah Tara pun juga mungkin tidak dapat poster yang warna biru itu. Nah di situ itu ada Instagramnya Dinas Dipora DIY sama nomor hotline Dinas Dipora DIY, nomor WhatsApp. Ya, silakan bisa ke Instagram, bisa ke WhatsApp. Nanti tim panitia Dinas Dipora DIY yang ada pelayan. Oke ya. Tapi kalau kami sih karena kalau satu nomor WhatsApp melayani satu DIY itu kan cukup kalau gitu cukup mungkin lambat atau maksudnya tidak secepatnya diharapkan. Kalau kami karena kalau peserta kita atau calon murid kalau udah hambatan datang ke SMA SMK dekat itu kita mau bantunya nanti Pak Osi dan teman-teman bisa kan buat posko dari awal ya sebetulnya membantu para orang tua dan calon murid ini. Oke Pak. Jadi kebiasaan kekurangan itu bisa. Siapa Pak? Nanti sebisa mungkin kami layani di SMA C kan maksudnya untuk keluaran atau bingung mungkin biasanya awal-awal ini gimana nanti kita harapkan untuk yang pertama anak dan taman sekolah sini. Nanti kan panitia sekolah ketika dia bisa membantu langsung kan bisa menampung pertanyaan dan catat nomor WhatsApp-nya orang tua atau calon murid, kemudian panitia sekolah yang komunikasi ke kami jadi pora gitu ya, kita komunikasikan permasalahannya apa, nanti solusinya disampaikan lewat sekolah ke orang tua. Jadi kami harap nanti para orang tua sudah tidak ujung-ujung data ke Dinas Dipora DIY karena nanti di sana harus asli dan lama karena layanannya provinsi untuk provinsi. Alangkah baiknya kalau masalah selesai di SMA SMK di dekat. Siap Bapak, siap. Ingat jangan terlalu banyak ke Dinas Dipora. Nanti kasihan yang sudah jauh, kakinya lama, capek. Sekarang itu jadi konsumsi. Itu serba online, serba online belum ada. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan yang saya ketinggalan. Kalau untuk nilai tambahan kayak mamanya prestasi dan prestasi, kategori dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Untuk jalur prestasi ada perubahan dari kemarin. Yang pertama dari batas minimal untuk bisa masuk jalur prestasi, nilainya sekarang ada 290. 200 miliar, tapi kasih sedikit 300 ya Pak. Jadi para peserta didik yang punya nilai gabungan itu kan gabungan antara ASPD dan rapor dan nanti kalau dia punya prestasi akan situ itu minimal 290. Jadi siswa atau calon murid yang punya nilai gabungan 290 bisa ikut jalur prestasi, baik dia punya prestasi olahraga, seni atau lomba-lomba maupun tidak, yang penting nilai gabungannya 290 bisa ikut. Kemudian untuk nilainya juga berbeda seperti tahun kemarin ya, tabel nilainya kan. Kalau Bapak Ibu orang tua siswa dan para siswa dan panitia sekolah Kefsani di Kebuk yang terbaru
nomor 131 tahun 2025 tentang petunjuk teknis SKMP ini. Di situ sudah ada bagian-bagiannya nilainya. Lomba mana yang nilainya tinggi, kemudian grade-nya yang pasti yang nilai paling tinggi, kemudian ada lebihnya di bawahnya dan yang bawahnya. Ada kategorinya. Kategori itu tinggi adalah lomba apapun itu yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, induk olahraga resmi, KONI dan lain-lain yang berjenjang. Itu nilainya paling tinggi. Itu tidak perlu ada kurasi. Nah, ini saya kasar kurasi. Sementara lomba ketika tidak berjenjang dan tidak diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang ada itu tadi, kemudian dinas, kemudian kesultanan juga, bukan oleh PI, bukan oleh kuartir, bukan oleh ibu resmi olahraga, maka itu perlu dicek atau dinafikan data kurasinya. Kurasi dari web atau situs atau laman prestasi nasional. Pusat prestasi nasionalnya di Kemdikbud, namanya Mas Kemdikbud ya. Itu ada di jurnis kami, Fauzi di sana. SIMT ya, simt.kemdikbud.go.id. Itu alat untuk ngecek apakah lomba yang diikuti siswa itu sudah dikurasi atau belum. Nanti hasil kurasinya itu ada tampilan lomba ini namanya apa, dapat bintang berapa, apa bintang 3 atau 1 atau 2. Nanti kriteria berbeda di sana. Itu lomba yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga resmi, ibu olahraga resmi, PNI, kuartir, sama kelurahan, sama pemerintah daerah, kabupaten total, kabupaten provinsi. Nah, itu lombanya harus masuk ke kurasi. Kalau tidak kurasi, ada nilainya jika lulus juara. Oke. Jadi cek sana. Kalau ya untuk prestasi, saya harap karena saya sudah menjelaskan tidak gitu ya Pak Fauzi, dibaca oleh sukisnya. Lebih sana dipikir. Oke. April ini. Oke. Baik. Cukup sangat jelas sekali Pak untuk dari prestasi, kemudian mutasi, alternasi, domisili radius, domisili wilayah sudah lumayan dikupas tuntas oleh Pak Dian di hari ini. Oke, Pak Dian, ada satu kata-kata atau satu pesan untuk penonton semuanya Pak untuk podcast saya. Berdasarkan pengalaman yang sebelumnya Pak Fauzi dan para pemirsa podcast SMA Negeri Sabtu Sejan, mohon bersedia untuk membaca materi sosialisasi atau juknis SPD ini. Juknis itu cukup tebal ya Pak Fauzi, harga 162 halaman karena lampirannya banyak, kita detailkan di sana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan sahabat murid mungkin kesulitan membaca yang terlalu banyak dia 160 sekian halaman, Bapak Ibu nanti bisa membaca file paparan sosialisasi kami. Bentuknya file PDF, bentuknya seperti file paparan PowerPoint gitu. Di situ sudah kita likas, ada 50 halaman. Nah, nanti Bapak Ibu calon peserta didik, calon murid bisa mendownloadnya mulai tanggal 17 Mei besok, berarti itu di halamannya s.id/SPMB-DIY 2025. Yang SPMB-DIY 2025 besar semua. Oke. s.id/SPMB-DIY 2025. Nanti di dalamnya itu ada beberapa file paparan sosialisasi yang bentuknya PowerPoint gitu. Yang slide-slide itu Bapak Ibu request 50-an slide. Kemudian yang petunjuk teknis keputusan gubernur nomor 131 tahun 2025. Lalu ada juga file Excel untuk simulasi menghitung nilai gabungan. Sudah kita siapkan di rumusnya di sana. Nanti Bapak Ibu dan calon murid tinggal memasukkan nilai rapor per semester. Kira-kira lihat gabungan anak saya atau saya itu berapa? Nah, untuk di-download ada di sana Excel. Kalau kesulitan ya cari sebelah. Oke. Sangat jelas sekali Pak Dian. Nanti di sosial medianya Dispora DIY juga pasti akan mengeser itu. Dan di SMA Segan insya Allah nanti akan juga file itu akan kami linkkan di status sosial kami di Instagram khususnya SMA Negeri 1 Segan. Nanti follow saja dan subscribe di sini, nanti
nanti kita kasih linknya. Itu ya Pak Totok dan tim nanti di link podcast ini pasti akan ada linknya untuk informasi tersebut pasti akan kami sampaikan. Begitu Pak Gias? Atau kalau tadinya halaman selain awal itu masuk aja ke web SPMB. Oh, di web SPMB itu di bagian atas itu sudah ada link untuk masuk ke materi sosialisasi peraturan. Klik peraturan, nanti di peraturan SPMB masuk lagi ke halaman peraturan. Di sana ada keputusan gubernur, ada PU paparan, ada link untuk mengecek layout atau zonanya. Kampung, desa saya, kelurahan saya, atau sekolah yang saya tuju itu zona yang mana saja. Kelurahan saya, kelurahan Pak Bagong misalnya, yang jadi sekolah paling satu sekolah SSD itu ada di sana. Jadi oke. Berarti semuanya satu itu di spmb.jogjaprok.go.id. Oke, Pak Dian, terima kasih sekali sudah hadir di podcast SMA Negeri 1 Sayebar. Pak Dian, saya minta untuk yang terakhir nanti kita bilang bersama untuk tagline-nya Singeport, Pak. Terbuka kosmetik baru bersama Singeport. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kian atas kehadiran di SMA Negeri 1 Sayebar. Semoga ini membukakan pintu yang lebih banyak informasi untuk anak-anakku semuanya, khususnya di SMP dan MNS dan sejajarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.